Perhatikan pangeran mahkota ini yang mengantuk di istana. Sama seperti keadaan kita saat ujian. Akibatnya membuat ayahnya sangat marah. Meminta pangeran mahkota membuat puisi dalam 7 langkah. Jika tidak, jabatannya akan dicopot. Pangeran lainnya mengincarnya. Semua orang di istana menunggu untuk melihat leluconnya. Mereka berpikir pangeran mahkota tidak mungkin menyelesaikannya. Tak disangka detik berikutnya. Sebuah puisi pangeran membuat semua orang malu. Angin kencang, langit tinggi, lolongan kerapilu. Burung putih terbang kembali ke pasir hijau. Pohon-pohon berguguran tanpa batas. Sungai Yangtze yang tak berujung terus mengalir. Bersedih selama ribuan mil, selalu menjadi tamu. Lebih dari 100 tahun sakit, sendirian naik ke panggung. Kesulitan, penderitaan, dan embun beku datang bersamaan. Kehidupan yang menyedihkan baru saja berhenti. Secangkir minuman keras keruh. Ternyata pangeran di kehidupan sebelumnya adalah seorang pria miskin biasa demi bertahan hidup. Dia berpartisipasi dalam sebuah proyek modifikasi kecerdasan buatan hasilnya. Ilmuwan gila itu meningkatkan efeknya dengan meningkatkan daya mesin. Menyebabkan pemuda itu melakukan perjalanan waktu ke tubuh putra mahkota. Aku tidak mati, bahkan bereinkarnasi menjadi putra mahkota Hansia. Putra mahkota baru saja membuat puisi. Bahkan belum sempat menerima penghargaan dari ayahnya. Utusan negara musuh tiba di aula besar, meminta Hansia untuk tunduk dan menjadi bawahan yang dan membayar ganti rugi wilayah. Sebagai seseorang yang melakukan perjalanan waktu dari zaman modern, bagaimana mungkin aku tidak berpura-pura di saat seperti ini? Lalu bagaimana putra mahkota dapat mengatasi krisis selanjutnya? Mari kita lanjutkan menonton. Aku memiliki 10.000 Jenderal Han, 1 juta pasukan perbatasan, pedang menunjuk ke langit. Dengan sekali angkat tangan, ia meratakan gunung dan sungai. Menurutku, lebih baik Hansia tunduk dan menyerah. Agar terhindar dari pertumpahan darah, aku akan menjamin kalian akan diangkat menjadi bangsawan dan raja. HMPH. Yang mulia, mengapa tertawa? Aku mengira yang Sangking, setelah bertahun-tahun menjadi pejabat, memiliki pendapat yang bijak. Tidak menyangka pandanganmu ternyata sesempit ini. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan. Mohon dengarkan dengan tenang. HMPH, yang mulia, silakan tunjukkan. Yang Sangking. Nenek moyangmu selama 3 generasi telah menjadi pelayan setia kekaisaran Hansia, mendapat gelar bangsawan dan masuk istana, menikmati anugerah besar dari kaisar. Harusnya kau membela raja dan negara. HMPH. Pembesar yang baik memilih raja yang dilayani. Diam, anak kecil yang kurang ajar dan tidak bermoral. Berani menyebut diri sebagai pembesar yang baik. Kau seharusnya bersembunyi dan merendahkan diri. Hanya memikirkan pakaian dan makanan, seperti tikus yang menjilat. Namun sekarang, di istana kerajaan saya, anjing gila menggonggong. Aku belum pernah melihat seseorang yang setidak tahu malunya seperti ini. Kau, anjing tua yang sekarat. Masih punya muka untuk hidup di dunia. Bunuh kau. Mencemari pedangku. Yang mulia, Pangeran, apa yang Tuan katakan di aula hari ini? Membuat Yang Wen malu dan mati. Benar-benar memperlihatkan wibawa negara kita. Sungguh membuat Kianer kagum. Orang tua itu memang mencari masalah. Tak heran aku salahkan diri sendiri. Yang mulia putra mahkota, waktu belajar sudah tiba. Yang mulia putra mahkota belum makan siang. Belajar itu soal waktu yang tidak menunggu siapapun. Lewatkan 1 kali makan juga tidak akan mati kelaparan. Terlalu keterlaluan. Tidak apa-apa. Silakan pergi dulu. Kau tidak bisa melewati ujian matematika. Lihat saja bagaimana kau akan memberi penjelasan kepada yang mulia. Kau akan dihukum. Tapi Pangeran Jing pasti akan memberimu hadiah. Jangan mengira karena kau bisa membuat puisi 7 baris di istana, kau sudah hebat. Itu hanya sastra dan sejarah, sedangkan perhitunganku tidak sesederhana itu. Jika kau tidak bisa menjawabnya, aku tetap akan melaporkanmu kepada Yang Mulia. Kemanapun aku pergi, selalu saja ada matematika.
Ini adalah ujian mata pelajaran aritmatika. Aku memberimu waktu sebentar. Jika kau tidak menjawab atau tidak bisa menjawabnya, maka dianggap tidak lulus. Hai, yakin? Hanya ini? Bukankah ini soal matematika yang dipelajari di SMP, HMPH? Yang mulia Pangeran Mahkota, kau harus tahu, di dunia pendidikan tidak ada yang tinggi atau rendah derajatnya. Aku tidak akan memberimu jalan pintas. Jalan pintas? Masih saja minta jalan pintas, bukankah ini segitiga siku-siku dengan sisi 3, 4, dan hipotenusa 5, kan? Aku bisa menghitungnya dengan mata tertutup sekalipun. Ini, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menghitungnya? Apa yang tidak mungkin? Ternyata gurumu tidak terlalu berilmu juga ya. Kau masih saja berpura-pura menjadi orang bijak setiap hari. Sepertinya aku harus membuat ayahanda mengusirmu dari istana, membiarkan orang sepertimu benar-benar membuang-buang uang dan makanan. Yang mulia putra mahkota, jangan marah. Tadi banyak sekali kesalahanku. Aku mohon yang mulia kakak. Pangeran Wu datang. Kakak kelima. Ada keperluan apa kau mencariku? Tentu saja. Kakak kedua, adik perempuan mengadakan pesta di kediamannya, mengundang banyak saudara untuk minum-minum dan berpuisi. Apa yang menarik untuk pergi? Kakak kedua, engkau belum tahu. Telah datang beberapa penari dari wilayah barat. Postur dan tarian mereka sangat indah. Karena adik perempuan mengundangku, ini memang agak sulit untuk ditolak. Ah, Kianer, kau tetap tinggal di istana saja. Bukannya aku menyasarimu. Dengan kemampuan seperti Anda mengajar, memang agak menyesatkan murid. Kau. Sudahlah, banyak bicara hanya membuang-buang air liur. Ah. Yang mulia pangeran, apa yang sedang Anda lakukan? Yang mulia pangeran, bagaimana kau bermain di istana timur? Aku tidak peduli, tapi ini kediaman putriku. Kau salah paham. Aku tidak melakukan apapun. Dia sendiri yang jatuh. Menurut penjelasanmu, apakah kami semua buta, kakak kedua? Kau seorang pangeran mulia. Jika kau benar-benar menginginkan wanita ini, katakanlah padaku secara pribadi. Bagaimana ini bisa disebut sopan santun? Aku tidak melakukan apapun. Ayo, kita pergi bersama ke ayahanda, dan lihat apakah kau benar-benar tidak melakukan apapun. Brengsek, berlututlah kau. Ayahanda, hal ini harus dihukum berat. Jika tidak, nanti siapa lagi yang akan menghormati keluarga kerajaan kita? Siapa lagi yang akan merasa takut dan hormat kepada kita? Ayahanda, jangan marah. Yang mulia putra mahkota hanya mabuk dan bertindak gegabah. Kakak kelima, kau salah. Justru karena kakak kedua adalah putra mahkota, harusnya dia memberikan contoh yang baik. Kakak kedua bertindak seperti ini. Bagaimana kelak muka keluarga kerajaan? Ayahanda, saya tidak bersalah. Diam semua. Melakukan hal yang hina seperti ini, bagaimana bisa dikatakan tidak bersalah? Sifat buruknya tak pernah berubah. Aku melihatmu, putra mahkota. Sepertinya engkau tidak ingin melanjutkan jabatan ini lagi. Sampaikan perintahku. Mulai saat ini putra mahkota Li Chengfeng diasingkan. Utusan dari negara Han meminta audiensi. Suruh masuk. Salam hormat untuk Kaisar Xia. Ada keperluan apa gerangan utusan datang kali ini? Yang mulia, apakah Anda lupa? Perihal 15 kota Silong, belum diputuskan. Sekarang, pejabat tinggi istana kita, kembali meninggal di Aula Han Xia. Apakah yang mulia, tidak perlu memberikan penjelasan kepada negara Han? Jika tidak demikian, meskipun para menteri setuju, 1 juta pasukan perbatasan saya pun sulit menyetujuinya. Lalu bagaimana dengan apa yang dikatakan utusan? Bagaimana seharusnya saya menjelaskannya kepada mereka? Baginda Raja mendengar bahwa putra mahkota negara Anda pandai berbicara dan berdebat, dan di aula istana, ia mampu membuat puisi dalam 7 langkah. Bakatnya sangat luar biasa. Saya ditugaskan untuk mengundang putra mahkota untuk menghadap ke istana. Berani sekali. Pangeran Han, jangan-jangan kau sedang bermimpi. Ingin putra mahkota datang ke Han sebagai sandera. Adik kelima, ayahanda. Anak Anda berani menyarankan yang mulia menyetujui perkataan utusan Han.
Saat ini, Hansia menderita bencana alam. Jika perang kembali terjadi, pasokan makanan dan pasukan akan sulit. Kami sudah tidak memiliki kekuatan untuk berperang lagi. Saya percaya. Yang Mulia Pangeran Mahkota juga tidak akan. Karena menderita ketidakadilan sendiri, tanpa menghiraukan rakyat jelata. Kau merasa suci, kau merasa hebat, aku serahkan posisi putra mahkota padamu. Kau tanggung sendiri konsekuensinya. Utusan, Tuan belum mengetahui. Li Chengfeng, wataknya sulit diubah. Berulang kali melakukan hal yang merugikan martabat keluarga kerajaan kami. Telah dicopot dari jabatan putra mahkota. Aku tidak akan kembali. Aku akan pergi ke militer. Jika Raja Han tertarik. Maka bawalah dia pergi. Ya. HMPH, Hansia tidak memiliki putra mahkota. Para menteri akan mundur untuk sementara waktu. Menunggu Kaisar Xia. Perihal menyerahkan kota. Ayahanda, mengapa engkau tidak menyetujui, dengan hanya seorang putra mahkota, menyelamatkan 15 kota di barat, jika kau bersedia pergi? Aku akan memberikan posisi putra mahkota kepadamu. Pergilah ke negara Han selama beberapa tahun. Diam semua. Perihal putra mahkota, bukan urusan yang bisa kalian putuskan. Yang Mulia, jangan marah. Li Chengfeng. Kembalilah dan bersiaplah. Kau akan pergi ke medan perang bersama jenderal besar dalam beberapa hari. Tempa sifatmu dengan baik di sana. Ya. Ayahanda. Sayang sekali. Tidak berhasil mengirim Li Chengfeng ke negara Han. Ah. Pada akhirnya, dia tetaplah putra ayahanda. Namun tahta putra mahkota telah dicabut. Kita sudah berhasil setengah jalan. Suatu hari nanti, posisi itu pasti akan menjadi milikku. Hahaha. Haha. Yang Mulia Pangeran, meskipun Yang Mulia hanya menjalani latihan militer, tetapi di mata jenderal ini, Yang Mulia tidak berbeda dengan prajurit biasa. Jika ada yang menyinggung perasaan, mohon maaf. Ya. Jenderal terlalu baik, bangun. Berpura-pura sakit, ya, berpura-pura terluka apa, bangun, bangun, hentikan, bangun. Ototnya tertarik. Hari ini pasti tidak bisa berlatih lagi. Jenderal besar. Siapa anak itu? Berani-berani menghalangi latihan militer. Penguasa militer baru. Penguasa militer. Kurasa dia berkulit halus dan lembut. Lemah tak berdaya. Jangan-jangan dari keluarga besar. Yang memasukkanmu ke sini. Kau urus saja dari mana aku berasal. Kau kira kau siapa? Kau. Bahkan jenderal besar pun tidak ikut campur. Kau sudah berani sekali. Berani menghalang saya, berdirilah. Kau ini kenapa tidak mau menurut? Saya beritahu kau, cara latihanmu ini sama sekali tidak ilmiah.
Maksudmu apa? Apa yang disebut ilmiah? Bicara baik-baik. Jangan main tangan. Mau bagaimana kalau aku memang main tangan? Aku sudah bertugas sebagai tentara selama lebih dari 10 tahun. Jumlah tentaraku yang pernah kupimpin tidak kurang dari 100.000 orang. Kau anak muda yang masih bau kencur. Masih belum dewasa. Berani-beraninya kau ikut campur urusanku. Layakkah kau? Aku tidak peduli kau sudah bertugas sebagai tentara berapa lama pun. Kau berlatih seperti ini hanya akan menghasilkan bentuk kosong. Pernahkah kau melihat pasukan khusus? Ya, kita bisa berlatih. Seperti pasukan khusus. Jenderal, orang bodoh ini dari mana? Dia membuatku terkejut. Jenderal, saya punya metode latihan baru. Metode latihannya harus bagus. Bermulut besar. Ceritakan. Jenderal, mohon beri saya satu pasukan. Izinkan saya untuk mempersiapkannya. Baiklah. Bagus sekali. Aku ingin melihat. Kau anak muda, apa kemampuanmu? HMPH. Anak muda, barang-barang yang kau buat ini, apa itu? Apakah ada hubungannya dengan latihan militer? Hanya mencari perhatian saja. Jenderal, saya ingin menyarankan, hukum dia 50 cambukan dulu baru bicara. Aduh, aduh, aduh. Kenapa kau begitu kasar? Selalu saja mau memukul orang. Apakah kau menderita gangguan jiwa? Mulutmu penuh dengan omong kosong. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Biar ku jelaskan padamu. Aku berani bertaruh denganmu. Kau bahkan tidak akan bertahan satu putaran pun. Menarik. Ayo kita coba. Taruhan saja. Aku tidak takut mati. Apalagi takut padamu. Nak, begini, jika aku berhasil bertahan. Bagaimana caramu? Mengelilingi barak militer. Lalu berlutut di tanah. Dan memanggil 3 kali, kakek. Berani? Zhang Hun agak keterlaluan. Baiklah, jika aku menang. Kau berlutut di tanah. Panggil aku kakek. Baiklah, kesepakatannya. Luar biasa. Sekarang sudah tidak bisa lagi.
Ini baru setengah jalan. Nak, kau cukup bagus. Menarik. Li Chengfeng, dengarkan perintahku. Jenderal ini memerintahkanmu untuk melatih 50 orang terlebih dahulu. Setelah mereka terbiasa, barulah diterapkan ke seluruh pasukan. Baik, Jenderal. Jenderal besar, itu tidak boleh. Diam. Zhang Hun, kau kalah. Kau menang. Kakek. Sudahlah. Aku tidak punya cucu sepertimu. Usiamu sudah terlalu tua. Aku takut malu. Jangan kurang ajar, anak muda ini cukup hebat ya. Memang benar. Saya bertugas di militer selama 3 tahun. Belum pernah melihat wakil komandan Zhang makan sedikit pun. Jenderal. Ada masalah di kediaman Jenderal. Jenderal. Ada apa yang membuatmu khawatir? Ada kabar dari keluarga, penyakit istriku. Kamu lagi. Aku pergi. Kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Tidak datang sendiri. Jenderal. Dulu aku pernah membaca buku pengobatan. Di dalamnya tertulis banyak metode pengobatan penyakit yang rumit dan aneh. Mungkin aku bisa mencobanya. Benarkah? Jenderal. Jangan sampai ditipu oleh anak muda ini. Nakama. Aku tahu kau baru bergabung dengan militer, dan ingin sekali berprestasi. Tapi jika kau tidak bisa menyembuhkan penyakit istrinya, maka kau akan menanggung hukuman yang sangat berat. Awalnya, kegunaan chip AI ini masih terasa asing bagiku. Beberapa hari ini saya sudah terampil menggunakannya. Masih ada penyakit apa yang tidak bisa saya obati? Jenderal besar, jika saya tidak bisa mengobatinya, saya rela mati sebagai hukuman. Haha. Nak. Kau tahu apa yang kau katakan? Jika kau benar-benar ingin mati, lebih baik aku pergi dan menabrak pohon sampai mati saja. Jangan menipu jenderal besar di sini. Cheng Feng. Kau tahu kan, di medan perang tidak ada yang main-main. Tentu saja aku tahu. Nyonya, Nyonya, bagaimana sebenarnya keadaan Nyonya? Hai. Jenderal besar, silakan persiapkan urusan setelah kematianmu. Apa katamu? Aku, keahlian kedokteranmu tidak mumpuni. Berani sekali kau berbicara omong kosong. Anak muda kurang ajar, apa katamu? Lalu, tahukah kau siapa aku? Aku tidak peduli kau siapa. Aku ini dokter terkenal di Jingzhou. Kau sangat tidak sopan. Hari ini, sekalipun jenderal besar ada di sini, kau juga harus berlutut dan meminta maaf padaku. Cukup berani kau. Baiklah, mari kita lihat, apakah keberanianmu sebesar ucapanmu? Dengarkan baik-baik. Aku adalah pangeran dari kaisar saat ini. Kau rakyat jelata, mengapa tidak berlutut saat bertemu denganku, yang mulia pangeran? Rakyat jelata memberi hormat kepada yang mulia pangeran. Mohon yang mulia pangeran meredakan amarah. Tadi rakyat jelata memang bertindak gegabah. Pergi. HMPH, kakak kedua, benar-benar angkuh. Adik keempat, kau datang untuk apa? Kau bisa datang. Mengapa aku tidak boleh? Lagi pula, ayahanda baru saja menurunkanmu ke militer. Kau seharusnya tetap di barak, malah datang ke kediaman jenderal dan bertindak semena-mena. Jika ayahanda mengetahui hal ini, bagaimana menurutmu ia akan menghukummu?
Kau kira aku akan takut? Lebih baik memang tidak takut. Kakakku tersayang, kau anggota keluarga kerajaan. Meskipun itu menipu raja, ayahanda tidak akan membunuhmu. Paling banter kau dibuang ke tempat yang berjarak 3.000 li, untuk menggali pasir. Lalu, untuk apa kau datang kepada jenderal besar? Kau kan Pangeran Jing, menurut peraturan istana, itu tidak diizinkan. Bergaul sembarangan dengan para menteri istana. Kalau Kaisar tahu keadaanmu sekarang, bagaimana ia akan menghukummu? Posisi Pangeran Jingmu ini masih bisakah dijaga? Kapan kakak kedua menjadi selici lidah seperti ini, selalu seperti ini? Hanya saja kau tidak tahu. Kedua yang mulia, istriku masih perlu dihormati. Tolong perhatikan wajahku. Jangan saling beradu mulut lagi. Ada keperluan apa Pangeran Jing? Aku mendengar bahwa istrimu sakit keras, maka aku mengundang Dr. Liu untuk mengobatinya. Inilah yang disebut Dr. Liu, yang mampu mendiagnosis kehidupan dan kematian hanya dengan satu sentuhan jari. Dr. Liu, kakak kedua, kau sebaiknya segera kembali ke barak. Ikutlah latihan bersama para prajurit, jangan ikut campur di sini. Silakan, Dr. Liu, berani bertanya, bagaimana keadaan istri Dr. Liu? Jenderal, jangan khawatir, hanya penyakit masuk angin biasa. Saya, Liu, memiliki resep rahasia turun-temurun, dijamin sembuh setelah minum obat. Jenderal, kau harus memikirkannya baik-baik. Jika obat ini diminum, Nyonya akan kehilangan nyawanya. Ketika Liu sedang mengobati penyakit, aku tidak ingin diganggu orang lain. Pangeran Cheng Feng, aku menghormati kedudukanmu sebagai pangeran, tapi kau jangan sampai bertindak semena-mena. Silakan keluar. Kau tidak percaya padaku. Baiklah, Jenderal, maka kuharap nanti kau tidak datang memohon padaku sambil menangis. Masih memohon padanya. Kurasa dia sedang kerasukan. Nyonya, Jenderal, jangan khawatir. Ini untuk mengusir hawa dingin dari tubuh Nyonya. Dingin. Tunggu aku menusuknya dengan jarum. Segera selesai. Cepat, cepat. Nyonya, bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya, 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 kau dokter yang tidak berguna. Nyonya, bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya juga tidak tahu. Aduh. Yang mulia Pangeran Cheng Feng. Ada masalah? Yang mulia Pangeran Cheng Feng, tolong selamatkan istriku. Aku sangat menghormati Anda. Aku memanggil Anda Jenderal Besar. Tapi Anda tidak boleh menganggapku sebagai pajangan aku. Yang mulia Pangeran, 1000 kesalahan dan 10.000 kesalahan adalah salahku. Nyawa taruhannya. Mohon bantuan Tuan. Tua. Jenderal Besar mencari Anda. Karena menghargai Anda. Jangan sampai Anda menjadi kurang ajar. Lalu apa salahnya jika aku memanfaatkan kesempatan ini? Tabib sakti itu yang kau cari, justru telah membunuh nyawa istriku. Menurutmu, apakah Jenderal akan menguburmu hidup-hidup sebagai pengganti? Jenderal, jangan dengarkan omongannya yang sebelah pihak. Aku akan memanggil semua tabib istana, datanglah. Aku tidak percaya. Hari ini tidak bisa menyembuhkan penyakit Nyonya. HMPH, tidak baik, Jenderal. Nyonya. Nyonya, beliau tidak kuat lagi.
Apa? Cepat, Yang Mulia Pangeran Cheng Feng. Kakak keempat, terlihatnya kali ini, orang-orang andalanmu, sebanyak apapun, tetapi sudah terlambat. Jenderal besar, jangan meminta dia. Dia tidak punya kemampuan itu. Aku juga tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Kurasa, dia hanya memperlambat waktu. Si bungsu, si bungsu. Mengapa sebelumnya ketika mendengarmu bicara, aku tidak merasa semenarik ini? Orang ini adalah orang yang kalian rusak. Meskipun aku tidak punya cara sedikit pun. Apa urusannya denganku? Karena kalian ingin menyelamatkan orang. Memohon bantuan. Harus punya sikap yang pantas memohon. Kau mau bagaimana? Tadi kau begitu sombong, membuatku sangat kehilangan muka. Berlututlah dan minta maaf. Sujudlah. Tidak berlebihan, kan, Jenderal Besar. Asalkan si bungsu mau bersujud dan meminta maaf padaku, aku akan langsung bertindak. Kakak kedua, kau benar-benar sedang bermimpi. Yang Mulia Pangeran Jing, aku. Jenderal Besar, apa yang ingin kau lakukan? Demi Nyonya. Pangeran Jing telah menyinggung. Xia Houjian. Aku adalah Pangeran Jing. Berani-beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Tidak takutkah kau akan kubunuh seluruh keluargamu? Jika Nyonya meninggal, apa gunanya aku hidup sendiri? Kau berani, Xia Houjian? Kukatakan padamu. Sekarang masih ada waktu untuk menyerah. Nyonya dalam bahaya. Dan itu juga karena kalian. Meskipun aku mengadukannya ke hadapan Yang Mulia Kaisar. Aku tidak takut. Kalau begitu kau percaya. Kata-kata adik keduaku, kau pernah mendengar dari siapa? Dia belajar kedokteran. Jika Pangeran Cheng Feng tidak bisa menyembuhkan istriku, aku menyerahkan diriku kepada Pangeran Jing untuk dihukum. Yang Mulia Pangeran Cheng Feng. Semuanya salahku. Aku akan sujud kepada Yang Mulia atas nama Pangeran Jing. Bahkan penyakit gastroenteritis akut saja tidak bisa kau deteksi. Berani juga kau menyebut dirimu tabib sakti. Kau di mataku, bahkan lebih rendah dari anjing. Adapun sujudmu meminta maaf, atau kau rela dipotong-potong 1000 kali. Apa urusanku? Si bungsu, hari ini aku memang ingin menghancurkan sedikit harga dirimu, agar kau tidak selalu merasa, apakah kau pikir aku mudah diintimidasi? Xia Houjian, Li Chengfeng. Aku pasti tidak akan melepaskan kalian berdua. Aku akan mencabik-cabik kalian. Bagus. Kalau begitu, lihat saja apakah kau masih punya kesempatan. Panggil seseorang. Silakan Pangeran Jing keluar. Pangeran Cheng Feng, cepatlah selamatkan istriku. Jenderal Besar, mungkin di masa depan di istana, hanya kita berdua yang akan bersahabat. Hahaha. Ah. Untung ada obat khusus untuk selaput lendir lambung. Tidak sulit untuk diracik. Jenderal, ingatlah, dalam 3 hari ini, hanya boleh diberi air putih, dan bubuk obat racikan saya. Setelah 3 hari, bisa diberi bubur nasi yang lembut. 7 hari kemudian pasti akan sembuh. Terima kasih atas penyelamatan Yang Mulia Pangeran Cheng Feng. Yang Mulia Pangeran kedua. Jenderal Besar, sampaikan titah Kaisar. Hujan deras di barat daya, sulit untuk diangkut. Senjata terhambat, besok. Yang Mulia akan berada di ruang kerja kerajaan, menunggu para menteri untuk memberikan saran. Siapapun yang dapat menangani masalah ini, pasti akan mendapat hadiah besar. Hamba menerima perintah. Lereng gunung barat daya yang terjal. Hujan lebat sering menyebabkan tanah longsor.
bahkan menyebabkan jalan terhalang. Orang dan hewan sulit masuk, meskipun rakyat telah dievakuasi dengan aman. Tetapi 200.000 pasukan perbatasan, yang bertugas menjaga perbatasan dari serangan bangsa barbar, sama sekali tidak boleh terjadi masalah. Dan yang paling membuatku pusing adalah panah balistik musuh barbar itu. Setiap kali mereka bisa menembakkan 2 anak panah, pasukan kita selalu mengalami kerugian. Karena hal itu, aku punya ide, Yang Mulia Pangeran Cheng Feng. Ini adalah urusan negara, sama sekali tidak boleh salah. Kau harus berhati-hati. Tenang saja, Jenderal. Hari ini aku membiarkanmu menyinggung putra keempat. Perkara ini, anggap saja sebagai hadiah jasa dariku. Aku akan kembali ke barak mempersiapkan diri. Kau ikut aku menghadap ayahanda. Baik. Aku bukannya menginginkan penghargaan. Bawalah jimat ini. 3 pasukan di ibu kota akan bekerja sama denganmu. Apapun perbekalan yang kau perlukan, ambillah sesukamu. Kalian menghadap aku. Aku sudah menemukan cara, Yang Mulia Ayahanda. Putra Mahkota telah mengumpulkan 5.000 kuli di seluruh negeri. Masing-masing mampu memanggul 300 kati beras. Berjalan 50 li sehari, dan akan selesai dalam waktu kurang dari sebulan. Maka semua persediaan makanan dapat dikirim ke jenderal. Selain itu, aku juga menemukan pengrajin ahli, yang membuat perisai khusus. Perisai ini, dalam jarak 50 langkah, dapat menahan semua serangan panah dan anak panah. Raja Wu sangat cerdas dan bijaksana. Ini sungguh keberuntungan bagi negara Hansia kita. Haha. Anak ketiga, kau telah menyelesaikan urusan ini dengan baik. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah? Membantu ayahanda mengurangi beban. Aku tidak berani meminta hadiah apapun. Oh. 5.000 kuli, bekerja tanpa henti. Tidak makan tidak minum. Jalan di barat daya berbahaya, di jalan pun tidak akan terjadi kecelakaan. Tidak akan mampu menghentikan serangan bangsa barbar. Apa maksudmu? Ini apa? Bukan sapi, bukan kuda, bukan busur, bukan anak panah. Laporkan kepada ayahanda. Sebuah benda bernama Muniu Liuma, terbuat dari kayu. Sebuah kendaraan yang mampu mengangkut 1000 jin. Berjalan di antara jalan pegunungan. 1 orang saja sudah cukup untuk mengendalikannya. Senjata lain bernama Zuge Senno. Setiap unit dapat memuat 10 anak panah, yang ditembakkan secara berurutan, dalam jarak 50 langkah, dapat menembus dada. Omong kosong, kakak. Ingin pamer di hadapan ayahanda, bukan begitu caramu melakukannya. Benda ajaib seperti ini, sama sekali bukan benda duniawi. Adik kelima, terlihatnya kau biasanya membaca buku. Tidak banyak ya, sangat kurang pengetahuan. Ayahanda. Pangeran memohon Yang Mulia untuk mengobati kakak kedua mencari popularitas. Tuduhan menipu kaisar. Sebagai contoh buruk. Cheng Feng, desain yang kau buat aneh. Siapa yang bisa membuktikan bahwa perkataanmu benar? Ayahanda benar. Siapa yang bisa membuktikannya untukmu? Hukuman untuk kejahatan menipu raja adalah dipenggal dan dipamerkan kepada publik. Kau adalah pangeran. Meskipun hukuman penggal dibebaskan, kau tetap harus menerima hukuman 300 kali cambukan. Dan diasingkan 1000 mil untuk menjadi tentara. Ayahanda. Paduka, segera perintahkanlah. Kau lebih baik ingat ekspresi wajahmu saat ini. Nanti jangan sampai, kalau tidak, kau akan mendapat akibatnya. Hamba dapat membuktikan untuk Yang Mulia Pangeran Cheng Feng, Jenderal Besar.
Kau harus memikirkannya baik-baik. Jika hal ini ternyata palsu, kau juga tidak akan mampu menanggung akibatnya. Terima kasih atas pengingat Yang Mulia Pangeran Wu. Jenderal ini mengerti konsekuensinya. Yang Mulia Kaisar, kemarin Pangeran Cheng Feng sudah menyelesaikan gambarnya. Hamba memerintahkan ahli teknik di pasukan. Memang bisa mengangkut barang seberat 1000 jin. Satu orang saja sudah cukup untuk mengendalikannya. Melintasi jalan pegunungan seperti di dataran, itu tidak mungkin. Baiklah. Mengendarai angin, tidak menyangka kau bisa mendesain sesuatu yang begitu menakjubkan. Hadiah apa yang kau inginkan? Untuk meringankan beban negara, anak Anda tidak berani meminta hadiah apapun. 1000 kati. 200.000 ransum tentara, ditambah 300 untuk kerusakan sudah cukup. Dan 500 orang sebagai pengawal. Pengeluaran harian tidak akan lebih dari 3.000. Kalau kamu menggunakan pengangkut barangmu. Pengeluaran harian bisa mencapai 10.000 yen per hari. Oh, dan lagi soal perisai itu, perisai kipas. Paling tidak harganya 2.000 yen, kan? Dan ketapel milikku, masing-masing harganya 500. Kakak 5, jadi begini perhitungannya. Cara saya. Memang jauh lebih murah daripada caramu. Aduh. Kakak 5, ada apa denganmu? Kau harus memperhatikan istirahatmu ya. Jangan sampai karena urusan negara, kau sampai sakit. Meskipun caramu memang tidak ada gunanya, Chong Huan. Istirahatlah dulu. Ayahanda, pergilah, kakak kelima. Ku dengar hari ini, kau juga dikalahkan oleh kakak kedua, Xia Hujian. Aku tidak akan pernah melepaskan kalian, kakak keempat. Jika kau benar-benar ingin membalas dendam atas kekalahan kemarin. Aku punya cara, baik. Baiklah, seperti yang dikatakan oleh saudara kelima. Kali ini, meskipun aku tidak mati, aku juga akan menguliti mereka habis-habisan. Terima kasih, Yang Mulia Pangeran Cheng Feng. Berikan hadiahmu kepada seluruh pasukan. Jenderal, Anda terlalu berlebihan. Jangan lupa, saya juga anggota militer. Jenderal, Zhou Zhen mewakili 3 wilayah. Datang ke Beijing untuk mengambil pasukan. Orang-orangnya sudah di luar. Terlihatnya, ketiga keluarga itu benar-benar kumpul bersama. Siap-siap bagi uang. Bagi uang apa? Ah, kau tidak mengerti. Sekarang di berbagai tempat di Hanxia, tempat latihan militer, semakin bertambah banyak. Untuk perencanaan yang lebih baik, sejak 4 tahun yang lalu, Yang Mulia mengeluarkan dekret. Untuk menentukan peringkat melalui pacuan kuda, kemudian berdasarkan peringkat itu, menentukan jumlah pasukan. Beberapa tahun ini, pasukan dari 3 militer ibu kota semakin banyak dibagi-bagi. Ini memang tidak adil. Mereka berlatih di perbatasan. Memang tempat penghasil kuda perang. Jenderal besar. Apakah kita akan menemui mereka atau tidak? Orang-orangnya sudah datang. Bagaimana mungkin tidak bertemu? Suruh dia masuk. Silakan, Jenderal Zhou. Hahaha, Jenderal besar. Jangan buang waktu lagi. Ayo cepat bagi uangnya. Begitu masuk. Kau langsung ribut soal uang. Bagi uang, kau benar-benar mengira uang ini. Ini untukmu. Kau siapa? Aku sedang berbicara dengan jenderal.
Kau berani ikut campur, berani sekali. Beliau adalah Pangeran Cheng Feng. Jadi kaulah orang yang menggoda penari di kediaman putri, yang telah merusak reputasi keluarga kerajaan. Yang mulia pangeran yang diasingkan, Jenderal Besar. Kau benar-benar telah melemahkan semangat ibu kota, sampai tulang-tulangmu menjadi lunak. Bagaimana bisa kau berteman dengan orang yang tenggelam dalam kesenangan, dan lemah, tak berdaya seperti ayam? Zhou Zhen, kamu terlalu lancang. Siapa di dalam istana yang tidak tahu bahwa putra mahkota lemah dan tidak kompeten? Ini kesempatan yang bagus untuk menekan dia. Ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan untuk Pangeran Jing. Kata-katamu banyak sekali. Ya, bagaimana bisa melakukan hal yang keji seperti ini? Memalukan sekali, memang. Untungnya Kaisar sangat berhati mulia. Seandainya kau berada di bawah kekuasaanku, kau sudah lama kubunuh dengan cambukan. Kau tak sebanding dengan sehelai rambut Pangeran Jing, layak disebut putra mahkota. Bagaimana? Kau ingin memukulku? Aku adalah Jenderal Perbatasan, yang diangkat langsung oleh Yang Mulia, di bawah komando Pangeran Jing. Coba saja kau sentuh aku. Kau sangat hebat ya. Tahu sudah cukup. Jangan bilang sekarang. Bahkan kalau kamu tidak dijatuhkan, aku akan ngomong dua kata padamu. Kamu tetap harus diam dan tahan saja. Aku tahan. Aku tahan. Kamu dua besar. Kamu berani melawan aku. Berani kau. Zhou Zhen, meskipun aku diturunkan pangkatnya, tetap saja aku pangeran kerajaan. Jangan bilang kau berani membunuhku. Bahkan pisau ini, jika kau tarik sedikit saja lagi, itu sudah termasuk upaya pembunuhan pangeran. Hukum mati 6 klan. Saat itu, bahkan pangeran keempat pun tak bisa menyelamatkanmu. Dan jangan sembarangan memukul pejabat istana. Kamu yang memulai memprovokasi. Aku turun tangan untuk mengajari. Itu wajar dan masuk akal. Pergilah mengadu ke Kaisar. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang didukung ayahanda. Bagaimana? Tidak terima? Kalau tidak terima, cabut pedangmu. Lihat apakah aku berani membunuhmu. Yang Mulia bercanda. HMPH. Kamu itu siapa sebenarnya? Berani-beraninya bercanda dengan aku. Kalau tidak berani membunuhku, maka berlututlah atas tindakanmu barusan. Minta maaf padaku. Kamu. Yang Mulia Cheng Feng, penebusan. Karena kamu begitu tulus, aku terima permintaan maafmu. Tapi kamu sama sekali tidak punya hak untuk mewakili 3 wilayah. Pergi dari sini. Beritahu orang-orang di 2 wilayah lainnya, kalau mereka ingin uang, datang ke Kyoto untuk menemui saya. Hamba mengerti. Sudah mengerti? Kenapa belum pergi? Mau makan siang di sini? Bagaimana cara kakak keempat mengajarimu? Sama sekali tidak punya aturan. Istana Cheng Feng. Perilaku kali ini pasti akan memancing balasan dari Zhou Zhen. Aku bahkan tidak takut pada si keempat. Apa aku harus takut padanya kalau tidak melakukan ini? Xia Hujian. Apa kamu mau tetap bersamaku dalam satu perahu? Jenderal Agung, Yang Mulia Cheng Feng. Perdana Menteri memintamu pergi ke istana Cheng Feng. Katanya ada urusan penting untuk dibicarakan. Baik, aku mengerti. Pergilah. Orang tua itu mencariku untuk apa? Bukankah dia secara terbuka mendukung si keempat? Perdana Menteri memegang posisi tinggi. Dan adik perempuanmu adalah selir kesayangan Yang Mulia. Kau harus berhati-hati saat pergi kali ini. Kau tidak boleh bertindak gegabah. Jika memang tidak bisa, aku akan menyuruh pasukan pengawal pribadi untuk mengantarmu. HMPH. Kenapa masih takut padanya? Apa dia akan memakan aku? Yang Mulia Pangeran kedua. Kanselir masih ada urusan yang belum selesai. Mohon Yang Mulia untuk menunggu sebentar di ruang baca, memintaku datang ke sini, lalu menyuruhku menunggu. Menunggu itu membosankan.
Bagaimana kalau aku menemani Yang Mulia? Yang Mulia benar-benar tampan. Melihatmu membuat hatiku berdebar kencang. Sesak di dada dan sulit bernapas. Seorang Perdana Menteri yang terhormat ternyata menggunakan taktik rayuan terhadapku. Kalau begitu, aku akan mengikuti permainan ini. Mari kita lihat apa yang ingin kau lakukan. Yang Mulia, tolong pijatkan untukku, boleh? Gadis kecil yang cantik. Di mana yang tidak nyaman? Yang Mulia menjengkelkan. Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Cuacanya kering. Yang Mulia, bagaimana kalau minum teh hangat dulu? Yang Mulia menjengkelkan. Yang Mulia menekan tanganku. Lalu bagaimana sebaiknya? Sudah seperti ini. Apa yang ingin Yang Mulia lakukan? Semua orang sudah mengikuti keinginan Yang Mulia. Apa yang kalian lakukan? Ah, Ayahanda. Akhirnya Anda datang. Yang Mulia. Yang Mulia ingin memaksa saya. Yang Mulia Cheng Feng, saya mengundang Tuan ke rumah. Namun Tuan memperlakukan putri saya seperti ini. Jika hari ini Tuan tidak menjelaskan semuanya dengan jelas, saya pasti tidak akan melepaskan Tuan. Tuan Perdana Menteri, ada maksud apa gerangan? Haha. Sederhana saja. Mohon Yang Mulia menikahi putriku, dan mohon Yang Mulia memberikan tanah kepadamu. Tinggalkan Kyoto. Jangan pernah kembali. Begitulah, aku akan menjamin kebahagiaanmu sampai akhir hayat. Kehidupanmu akan tetap bergelimang harta dan kemewahan, berpakaian indah dan menikmati hidangan lezat. Caramu lebih baik dari yang kukira, lebih berbelas kasih. Maksudmu apa? Kau mengundangku ke rumahmu. Anak perempuanmu menungguku di ruang belajar. Bagaimana kamu menjelaskannya? Jika aku tidak salah menebak, teh itu mengandung serbuk hewan, bukan, menggoda pangeran dengan niat mengancam, merusak kehormatan keluarga kerajaan, dan mengacaukan pemerintahan. Tian Zongsu. Beraninya kau, pangeran selalu lemah dan tidak berdaya. Mengapa hari ini berbeda? Dengan keberanian sepertimu, masih berani mengadu paduka ayah? Jika ayahanda menyelidiki ini, Tuan Tanaka, sudahkah kau siapkan peti mati untukmu? Yang Mulia, jangan marah. Ini hanyalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Saya adalah Yang Mulia dari keluarga kerajaan. Anda adalah kepala semua pejabat. Di antara kita, bagaimana mungkin ada kesalahpahaman seperti ini? Tanaka, saya tahu siapa yang mendukungmu di belakang. Saya juga tidak takut siapa yang kau dukung. Tapi kau tidak seharusnya menggunakan cara seperti ini. Dan lebih tidak seharusnya menggunakan putrimu untuk melawan saya. Pangeran benar, aku tidak pernah mengajarimu. Yang Mulia Perdana Menteri. Perseteruan di antara kita para pangeran. Sudah diketahui semua orang, tapi pernahkah kau berpikir, mengapa yang lain tetap diam? Hanya kau yang bertindak. Karena kau adalah Perdana Menteri. Jadi kau lebih hebat daripada orang lain. Hamba tidak berani. HMPH. Kupikir kau berani, dan kau bahkan melakukannya. Perihal kejadian hari ini, aku bisa tidak memberitahu ayahanda, tapi kau harus kembali dan katakan pada Laosi. Jika kau menginginkan nyawaku, bertarunglah secara langsung dan jujur. Jangan gunakan trik-trik curang yang tidak pantas. Hamba akan mengingat pesan Tuan.
Kau adalah Perdana Menteri. Kau sebenarnya bisa tidak ikut serta dalam pemilihan orang. Jika kau memang ingin menjadi seekor anjing, selain putra keempat, mungkin masih ada orang lain yang bersedia memberimu sepotong tulang. Bahkan putra keempat pun sudah berlutut. Kau masih mengikuti dia untuk apa, Yang Mulia? Yang Mulia telah bekerja keras. Minumlah anggur ini. Mari kita beristirahat, sampaikan perintahku. Jangan izinkan satupun pangeran bertemu ayahanda. Masukkan satu orang, aku akan membunuhmu. Pangeran Jing menunjukkan dirinya. HMPH, tunggu sebentar lagi. Tahta kekaisaran akan menjadi milikku. Li Chengfeng. Saat itu tiba, aku pasti akan membuatmu dan Xia Hujian hancur berkeping-keping. Yang Mulia tiba-tiba jatuh sakit parah pagi ini. Panggil Li Chengfeng. Xia Hujian menghadap. Yang Mulia sakit keras, membutuhkan istirahat total. Mohon kedua tuan kembali saja. Tetapi Yang Mulia telah memerintahkan agar kami menghadap. Sebelumnya, siapa yang pernah bertemu ayahanda kaisar? Pangeran Chengfeng. Hamba hanya menjalankan perintah. Mohon jangan mempersulit. Perintah? Perintah dari siapa yang kau jalankan? Apakah ada yang lebih tinggi dari dekret kekaisaran? Hamba hanya bertindak sesuai perintah Raja Jing. Jika ia naik tahta, pasti akan memberiku hadiah besar. Yang Mulia Pangeran Chengfeng, lebih baik kau kembali saja. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Lancang. Bertindak kasar. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu bersikap tidak sopan. Jangan mengira hanya karena kau memiliki sebilah pedang usang, kau menganggap dirimu sebagai pengawal istana. Kau hanyalah seekor anjing penjaga pintu. Ayo. Tebas ke sini. Pangeran Chengfeng. Tolong jangan paksa aku. Memaksamu? Memaksamu bagaimana? Membunuhku? Bukankah ini kesempatanmu untuk menunjukkan jasamu kepada tuanmu di belakang layar? Jika berani melukai Pangeran Chengfeng, sehelai rambut pun, aku pasti akan menghukummu dengan kejam. Sudah kuberi kesempatan, tapi kau tetap tidak berguna, bahkan tidak berani mencabut pedang. Masih berdiri di sini buat apa? Pangeran Chengfeng, kenapa Anda datang ke sini? Ayah Kaisar tiba-tiba jatuh sakit parah. Aku datang untuk melihatnya. Apakah itu juga tidak boleh? Sekarang orang ini sudah kau lihat. Sekarang kamu bisa pergi. Minggir. Berani sekali. Li Chengfeng, kamu berani menyentuhku. Aku ini selir kesayangan Yang Mulia Pangeran. Panggil mereka. Tarik dia keluar. Lihat siapa yang berani. Jenderal besar, ini istana dalam, bukan barakmu. Kau hanya seorang prajurit kasar. Bagaimana aku bisa begitu sembarangan? Tidak benar. Jika hanya penyakit biasa, mengapa orang-orang ini berbagai cara menghalangiku bertemu ayahanda? Yang Mulia Permaisuri, untuk perkara penting, perlu cara penting. Aku menyarankan Yang Mulia untuk minggir. Kalau tidak, aku orang kasar ini tidak dapat menjamin akan melakukan apa jika melukai permaisuri. Itu tidak baik. Berani kau menyakitiku? Coba saja. Berani sekali. Li Chengfeng. Kau memang benar-benar ingin mati. Kurasa yang ingin mati adalah kau. Ayahanda tiba-tiba jatuh sakit parah. Kau tidak mengizinkan kami menjenguk. Sudahlah. Bahkan tabib pun kau tidak izinkan berada di sampingnya.
Kau benar-benar tidak tahu ya, jika ayahanda benar-benar meninggal dunia, orang pertama yang akan ikut dimakamkan adalah kau, tua. Kamu tahu tidak, bahwa kamu sedang mengatakan sesuatu yang tidak sopan. Si keempat, pengawal di depan pintu tadi, adalah orangmu, bukan? Ayah Kaisar sedang sakit parah. Apa ada masalah kalau aku memperketat penjagaan? Justru kamu, melihat dari jauh saja tidak cukup, malah harus mendekati ayahanda. Apa sebenarnya niatmu? Diam semua, sembah yang mulia, menurut hamba. Yang terpenting sekarang, harus memilih seseorang untuk menjadi wali negara, mengelola urusan pemerintahan, agar Yang Mulia dapat beristirahat dengan tenang untuk memulihkan kesehatan. Menurut pendapat Perdana Menteri, siapa yang sebaiknya dipilih? Pangeran Cheng Feng pernah menjadi putra mahkota. Ia pernah berdebat dengan para utusan dari negara Han, meninggikan nama bangsa kita. Yang Mulia Pangeran Jing, keahlian dalam seni sastra dan bela diri melampaui orang biasa. Orang yang bertugas mengawasi negara. Harus dipilih dari dua orang ini, Cheng Feng, Hong Yi. Majulah ke depan. Saat ini perdagangan garam ilegal di kalangan rakyat semakin merajalela. Bagaimana kalian berdua akan menanganinya? Ayahanda, putra ini bersedia memimpin pasukan untuk menumpasnya sendiri. Saya yakin dapat menyelesaikan masalah garam ilegal. Cheng Feng, bagaimana menurutmu? Lapor, Ayahanda. Rakyat berdagang garam ilegal, hanya karena tergiur harga murah. Masalah utamanya terletak pada penyelundup garam. Ananda punya 3 langkah. Langkah pertama, meringankan pajak pedagang garam. Dengan itu, harga garam di kalangan rakyat bisa stabil. Langkah kedua, mengatur kembali cara penjualan garam oleh pemerintah. Langkah ketiga, menghukum para pejabat. Fokus penekanan pada mereka yang menjual dan membeli garam ilegal. Dengan begitu, perkara garam ilegal dapat diselesaikan. Bagus. Benar-benar anakku. Sampaikan perintahku. Pangeran Li Chengfeng dipulihkan statusnya sebagai putra mahkota dan kembali ke Istana Timur. Aku. Selama masa pemulihan, putra mahkota akan memerintah. Jika ada pejabat sipil atau militer yang tidak patuh, hukum mati tanpa pengampunan. Baik. Kakak keempat. Putra mahkota. Kau panggil aku untuk apa? Rencanamu gagal. Pasti kau merasa tidak nyaman, ya? Jangan senang dulu. Kemenangan atau kekalahan sesaat tidak berarti apa-apa. Jangan mengira karena kau kembali menjadi putra mahkota, kau bisa menindasku. Jangan lupa, para komandan di 3 perbatasan, semua adalah orangku. Kalau ayah kaisar benar-benar mati, siapa yang akan menjadi kaisar masih belum pasti. Jadi aku menahanmu di sini. Hanya untuk memberitahumu. Lebih baik bersikaplah tenang di ibu kota. Jangan lupa itu. Xia Houjian itu orang saya. Jika kamu masih berisik, biarkan pasukan 3 wilayah yang kamu sebut itu mengambil mayatmu. Yang Mulia Pangeran, selama ini, hamba sangat merindukanmu. Tidak apa-apa. Bukankah aku sudah kembali? Mulai sekarang, putra mahkota ini pasti akan sangat menyayangi kamu. Salam hormat untuk Yang Mulia Putra Mahkota. Terlihatnya ayahmu tidak berniat membantu pangeran keempat lagi. Yang Mulia Putra Mahkota bijaksana dan gagah berani. Adalah orang yang paling tepat untuk mewarisi tahta. Aku sangat terpesona oleh keanggunan pangeran. Aku ingin tetap di sisi Yang Mulia mulai sekarang. Melayani Yang Mulia. Kudengar tarianmu sangat bagus. Hamba akan mempersembahkan tarian yang buruk.
Inilah pangeran yang sebenarnya, hidup yang seharusnya dinikmati. Benda yang tidak berguna. Tanganmu terlalu keras, Pangeran Jing. Tenangkan diri, sekalipun kakak keempat sedang marah, tidak perlu melampiaskannya pada pelayan, kan, kakak kelima. Sebelumnya di istana, bahkan bayanganmu pun tak terlihat. Sekarang kamu datang untuk apa? Jika kau suka, aku berikan padamu. Bawa pulang dan mainkan sesukamu. Turunlah dulu, kakak keempat, jangan marah, aku sudah memikirkan cara untuk menghadapi kakak kedua, kau masih berani menyebutnya. Sebelumnya kukatakan padamu untuk menggunakan tanah kaki, gunakan putrinya untuk melawan Lao Er. Lalu bagaimana hasilnya? Bukankah Lao Er malah membiarkan Tian Yuhan tetap di sisinya? Kita sudah menyelesaikan langkah pertama. Aku menemukan seorang wanita di Miaojiang yang memahami ilmu menawan hati. Kita mungkin sebaiknya mengirimnya juga ke sisi putra kedua. Setelah beberapa waktu, tunggu sampai dia meresap ke dalam tulangnya, menelantarkan pemerintahan. Meskipun kaisar tidak peduli, para pejabat istana tidak akan menerimanya. Putra kelima, sebelumnya aku tidak melihat kau memiliki akal sedemikian. Saudaraku hanya memohon. Setelah kakak empat naik tahta, jangan lupakan aku saja. Hahaha. Yang mulia putra mahkota, beliau adalah utusan dari negara Wei, telah bertemu dengan putra mahkota. Saya, Pangeran Wei, sudah mencapai usia menikah, khusus dikirim secara rahasia ke Hanxia, untuk memilih permaisuri putra mahkota. Semoga kedua negara selamanya bersatu dalam persahabatan. Hal baik, serahkan padaku. Beraninya kau bicara seperti itu. Apakah kau tahu kesukaan putra mahkota Wei? Itu tanggung jawabmu. Jika terjadi masalah, bisakah kau bertanggung jawab atas hal itu? Saudara keempat, apa yang kau lakukan di sini? Aku memiliki hubungan baik dengan putra mahkota negaramu. Biarkan urusan ini saya tangani sepenuhnya. Kamu sengaja datang untuk membuat masalah. Membuat masalah, ini adalah urusan negara, seharusnya ditangani oleh yang berkompeten. Menurut saya, lebih baik kamu tetap di kediamanmu saja. Main-mainlah dengan pelayanmu. Seorang yang katanya berkompeten. Bagus sekali. Kalau begitu, mari kita bertanding. Di kediaman pangeran ini, kita masing-masing memilih beberapa wanita untuk memenuhi keinginan utusan. Baik, ini. Utusan yang terhormat, silakan ke sini. Karena ini adalah taruhan, maka harus ada taruhannya, seperti ini. Jika kau kalah, serahkan kekuasaan sebagai pemangku raja kepadamu. Baiklah. Jika kau kalah, kau harus menghadap ayahanda secara langsung, dan mengundurkan diri dari jabatan Pangeran Jing. Baik. Setuju. Kamu pasti kalah. Berhenti, kenapa berubah pikiran? Aku adalah putra mahkota yang mengawasi negara. Melihat putra mahkota tanpa berlutut tidak bisa dibiarkan begitu saja, masih ingin berjalan dengan angkuh. Dan Li Chengfeng, kau berani memanggilku seperti itu? Tidak sopan. Bertemu putra mahkota yang menjalankan pemerintahan pun tidak mau berlutut. Hukuman cambuk 80 kali. Adikanda. Salam hormat untuk putra mahkota yang menjalankan pemerintahan. Aku masih lebih suka. Pangeran Jing berbicara denganku sambil berlutut. Brengsek, lihat saja sampai kapan kau bisa sombong. Aku boleh pergi. Kakak keempat, ingat baik-baik olehmu. Jangan ganggu aku lagi kalau tidak ada urusan. Kalau tidak, kau akan mati dengan sangat mengenaskan. Kianer. Yang mulia. Anda memanggil saya, kau bawalah ini ke kantor penjahit istana. Mintalah mereka membuat pakaian sesuai dengan ini. Ingat.
Pastikan mereka menyelesaikannya malam ini. Baiklah, Yang Mulia, Li Hongyi. Oh Li Hongyi. Kulihat kau sudah kehilangan posisi raja. Dengan apa kau akan melawanku, utusan mulia? Bagaimana kabarmu? Sangat baik. Gadis ini tumbuh besar di wilayah barat sejak kecil. Aku awalnya berniat menjadikannya sebagai permaisuri. Namun aku dan putra mahkota negaramu saling mengenal sejak kecil. Baiklah, aku akan membantumu. Terima kasih, Pangeran Jing. Putra mahkotaku pasti akan sangat puas. Mulai sekarang, Pangeran Jing akan menjadi teman terbaikku di negara Wei. Yang Mulia Putra Mahkota, utusan sudah berkata seperti itu. Lihatlah. Apakah kita masih perlu melanjutkan ini? Belum berakhir. Kemenangan belum ditentukan. Yang Mulia Utusan, kita hanya membuang waktu. Mari kita lihat pilihan Putra Mahkota. Yang Mulia Utusan, bagaimana? Seperti bidadari turun dari langit, keindahan seperti ini pasti akan membuat putra mahkota kami sangat gembira. Hanya saja, posisi permaisuri putra mahkota ini, siapa yang akan dipilih oleh putra mahkota Wei sebagai permaisurinya, itu tergantung pada kemampuan ketiga wanita ini. Lelaki itu punya 3 atau 4 istri adalah hal yang biasa, memalukan, benar-benar mencoreng moral. Bagaimana bisa pantas dengan status putra mahkota Wei? Semoga utusan mempertimbangkannya dengan matang. Memalukan. Lalu wanita dari wilayah barat yang kau cari tidak akan dianggap merusak moral. Hari ini adalah hari perkawinan Putri Hanxia dan negara Wei. Kau mencari wanita dari wilayah barat untuk datang. Apakah ingin mengatakan bahwa wanita Hanxia tidak sebaik wanita dari wilayah barat? Yang Mulia Putra Mahkota benar. Yang Mulia Pangeran Jing, wanita dari wilayah barat yang kau cari memang tidak cocok. Kau sudah mendengarkan, adik keempat? Apakah kau sendiri yang akan menghadap ayahanda, atau apakah aku sendiri yang akan datang ke kediamanmu untuk mencopot papan namamu itu? Li Chengfeng, jangan terlalu keterlaluan. Yang Mulia Putra Mahkota, Yang Mulia Pangeran Jing, Panglima Besar, ada masalah besar. Ada apa? Kenapa panik sekali? Kianer, tolong, antar Yang Mulia beserta ketiga calon permaisuri Putra Mahkota untuk beristirahat terlebih dahulu. Ya, Yang Mulia, katakan. Han tidak menginginkan 15 kota barat lagi. Ini kabar baik. Mereka meminta emas 1 juta, dan perak 10 juta. Mereka benar-benar meminta harga yang sangat tinggi. Kau telah memukul menteri tinggi dari negara Han. Meminta uang sebanyak itu tidaklah banyak. Adik Anda masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Yang Mulia Putra Mahkota, lebih baik uruslah urusan negara dulu. Pamit, mohon Yang Mulia Putra Mahkota segera mencari jalan keluar. Kas negara kami tidak mampu menyediakan uang sebanyak itu. Lalu bagaimana dengan para pejabat sipil dan militer serta keluarga-keluarga di ibu kota? Bagaimana menjelaskannya? Mereka biasanya menggelapkan begitu banyak uang. Pada saat seperti ini, tidak ada seorang pun yang bersedia mengeluarkannya. Jenderal Agung. Meskipun mereka punya uang, bagaimana mungkin mereka rela mengeluarkannya? Saya ingat ada sebuah patung kristal di perbendaharaan negara. Nilainya mencapai 1 juta emas, Jenderal Agung. Tapi itu juga tidak bisa diuangkan. Kristal semahal ini. Yang Mulia Putra Mahkota tidak mengetahuinya. Kristal adalah benda ajaib di dunia, berharga tak ternilai, langka dan mahal. Yang Mulia Putra Mahkota, jika memang tidak bisa, maka hanya bisa dari rakyat biasa, mengumpulkan semua uang ini. Tidak bisa, pajak rakyat sudah sangat berat. Jika kita masih mengambil uang dari rakyat, maka rakyat benar-benar tidak akan punya jalan hidup. Kalian boleh pergi, aku akan cari jalan sendiri. Baik. Tidak menyangka sudah jadi putra mahkota.
tetap saja tidak bisa lepas dari kemiskinan. Sudah ada jalan. Yang mulia putra mahkota, Anda mengejutkanku. Apa yang sudah terjadi? Kau bawa benda ini dan katakan pada pengrajin di sana. Mereka harus membuatnya persis seperti yang tertulis di sini. Tidak peduli berapa banyak tenaga dan biaya yang dibutuhkan. Harus selesai malam ini juga. Setelah selesai, bawalah ke kantor pos. Bagikan barang itu kepada utusan Han Wei. Ya, yang mulia, bahkan kristal pun sangat langka dan mahal. Lalu bagaimana dengan kaca? Tunggu saja kedua orang bodoh itu membeli barang-barang itu. Kemudian aku akan membangun pabrik kaca sendiri. Turunkan harganya. Yang mulia putra mahkota, minuman dingin buatan Anda benar-benar enak. Enak, ya? Kalau begitu, putra mahkota akan membuatkan yang lebih enak untukmu. Yang mulia putra mahkota, benar-benar gagah sekali. Inilah istana putra mahkotaku. Aku mau bagaimana? Terserah aku. Apa perlu ku berunding denganmu? Lagi pula, kau memasuki kediamanku. Tidak perlu lapor. Ya, selain menghadap ayahanda, aku memasuki istana pun tak perlu lapor. Justru kau, saat ajal sudah tiba, masih melakukan hal seperti ini. Jangan-jangan kau ingin menjadi hantu yang penuh gairah. Kau sebenarnya ingin mengatakan apa? Tentu saja aku datang untuk melihatmu. Bagaimana caranya kau mati? Jangan lupa, saat itu kau baru saja menghina menteri senior dari negara Han. Sangat gemilang, tapi kau tak menyangka, bumerang menimpa diri sendiri. Bahkan telah menarik Xia Houjian. Kau pikir kau memiliki kekuasaan militer, kau bisa membalikkan keadaan. Kau juga tidak melihat, Xia Houjian. Apakah aku sudah bertanya sesuatu padamu? Bahkan jika kau beruntung selamat di mata Xia Houjian, kau hanyalah gumpalan lumpur yang tak berguna. Berani sekali. Li Hongyi, kau berbicara omong kosong. Apakah kamu tahu kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Apa? Masih mau gunakan statusmu sebagai putra mahkota untuk menekan aku? Aku beritahu kamu. Kamu sudah tamat, ayah kaisar tidak akan memaafkanmu. Yang mulia putra mahkota, Anda sebaiknya mengikuti saya kembali ke Beijing dulu. Bersiaplah untuk naik tahta. Memang. Hahaha. Demi kemuliaan dan kekayaan keluarga Zhao saya, pergilah ke neraka. Merindukan, kalian berdua, larilah bersama pangeran. Kalau kamu berani bicara lagi, percaya atau tidak, aku akan langsung mengusirmu. Sudah bertemu dengan pangeran Hanxia HMPH, Li Chengfeng, setelah kamu mati, posisi pangeran itu pasti jadi milikku. Kalian berdua sudah melihat semuanya, kan? Bagaimana rasanya? Yang mulia putra mahkota, benda ini memang merupakan harta yang sangat langka di dunia. Namun, soal harga, Yang mulia putra mahkota Hanxia, aku datang menemui Anda bukan untuk hal lain. Jika Anda bersedia memberikan benda ini, berikan padaku, negara Han. Aku yang berkuasa dalam menuntut uang dari negara Han. Kurangi setengahnya. Apa yang kalian katakan? Bukankah kalian datang untuk menghukumnya? Tidakkah Pangeran Jing tahu? Yang mulia putra mahkota telah mengeluarkan harta karun yang sangat langka di dunia. Kami ini datang untuk membelinya. Si keempat, tidak lihat kami sedang membicarakan urusan. Kalau kamu menyela lagi, sekarang juga pergi dari sini. Yang mulia putra mahkota dan juga memahami situasi saat ini. Uang tebusan yang dituntut oleh utusan Han, meskipun Hanxia mampu memberikannya, perbendaharaan negara akan tetap kosong. Lebih baik kita berteman, dan demi hubungan baik kedua negara. Hahaha. Sungguh licik utusan Han. Malu-malu kucing, kau dari Korea meminta uang dariku. Dari Tiongkok, berbisnis denganku dan meminta uang padaku itu dua hal berbeda. Ingin mengambil harta karunku secara cuma-cuma, dan juga ingin membawa uang pergi. Kau terlalu bermimpi, atau kau pikir aku, sang pangeran, adalah orang bodoh?
Yang Mulia Putra Mahkota berbicara seperti itu. Apakah tidak ingin berdagang lagi? Tidak mau ya sudah. Apakah aku memohon padamu untuk membelinya? Kau tidak mau membeli. Bukankah masih ada negara lain yang mau membelinya? Aku akan memberitahumu. Hartaku ini, tapi lebih berharga daripada kristal. Harta karun yang lebih berharga. Sekarang ada 2. Kalian masing-masing 2 juta kalian benar-benar bisa membawanya pulang. Sebagai harta pusaka negara. Percaya atau tidak, sekarang juga aku akan menghancurkan salah satunya. Tinggal 1 lagi. Aku jual 5 juta kepadamu. Tidak bisa. Aku juga malas berbasa-basi dengan kalian. Mau beli ya beli. Tidak mau beli, minggir, baik. 2 juta emas. Ya 2 juta emas. Yang Mulia Pangeran, tidak ada sedikit pun ruang untuk negosiasi. Negosiasi. Negara Anda, Han, dan negara saya, Hansia, pernahkah kita bernegosiasi? Sebelumnya aku menjualnya kepadamu seharga 2 juta. Sekarang harganya naik. 1,4 juta. Jika membeli, bayar uangnya. Jika tidak membeli, pergi saja. Prinsie Hansia yang sialan. Jika aku tidak membeli, Raja Han pasti akan memenggal seluruh keluargaku. Baiklah. Mengimbangi kekayaan Hansia, hanya sekitar 1 juta lebih emas. Baik. Hanya 4 juta emas. Tadinya aku ingin berbicara baik-baik dengan kalian. Kalian malah memaksaku. Kalian pulang saja dulu. Nanti aku akan mengirim orang untuk menyelesaikan urusan bisnis kita yang tersisa. Kau sebenarnya menjual apa kepadanya? Aku perlu menjelaskan kepadamu. Baiklah. Kita tunggu saja. Berhenti. Li Hongyi. Baru saja menggonggong seperti anjing padaku di sini selama setengah hari. Sekarang mau pergi begitu saja. Mana ada hal sebaik itu? Kau mau bagaimana? Membangkang kepada yang lebih tinggi. Mulutmu lancang sekali. Sebanyak 80 kali pukulan rotan. Tapi... karena kau adikku, tampar pipimu sendiri 50 kali. Aku bisa tidak mempermasalahkanmu. Kau bermimpi, berangan-angan. Kau tidak menyerang, maka aku akan menyuruh orang lain untuk menyerangmu. Kau bisa mengadu kepada ayahanda Kaisar. Lihatlah. Sekarang dia sebenarnya memihak kepada siapa? Anak kedua sebenarnya dari mana? Barang-barangnya, jangan-jangan mencuri dari kas negara. Kau gila, mana mungkin kas negara punya banyak barang berharga seperti itu. Tidak hanya menutupi kekurangan Han, tapi juga menghasilkan 40 juta emas. Ayahanda pasti akan memberinya hadiah. Dengan begitu, bukankah kau punya seorang wanita dari Miaojiang yang akan kau tempatkan di sisi Li Chengfeng? Orang itu di mana? Tenanglah, kakak keempat. Malam ini dia akan tiba di Kyoto. Aku jamin Li Chengfeng akan terpikat padanya hingga mabuk kepayang. Yang Mulia Putra Mahkota. Apakah Yang Mulia hanya berdua dengan Yuhan di tempat tidur? Kau siapa? Berani-beraninya menerobos masuk ke kamar tidur Putra Mahkota ini. Tentu saja orangnya Yang Mulia Putra Mahkota. Adik Yuhan tidak memberitahumu, Yang Mulia Putra Mahkota. Jangan tegang, aku akan melayani dengan baik. Yang Mulia Pangeran Mahkota, kau mau kemana? Bagaimana? Apakah aku belum memuaskanmu? Yang Mulia tidak suka. Padahal Yang Mulia sangat hebat, aku sudah tidak tahan lagi. Nah, mari kita lakukan lagi sekali, bagaimana? Yang Mulia Permaisuri, mengapa datang? Yang Mulia Kaisar memerintahkanmu untuk menjalankan pemerintahan. Apakah kau begitu terikat pada tempat tidur, terlena oleh wanita, dan mengabaikan pemerintahan? Mereka adalah milikku. Aku memanjakan mereka.
Bukankah itu seharusnya? Tapi kau... Kenapa? Ini. Kau jadi iri? Ya, kurang ajar. Kau bahkan tidak menyesal. Berani sekali kau berbicara semena-mena. Percaya atau tidak? Aku akan mengadukanmu kepada Yang Mulia. Semua jabatanmu akan dicopot. Berdiam dirilah dan renungkan kesalahanmu. Berani sekali. Kau berani sekali menatapku seperti itu, Gusti Putri. Percaya atau tidak, aku akan mencungkil matamu. Kata-kata menakutkan, sudah sering ku dengar. Kukira kau masuk istana 3 tahun lalu. Sangat dicintai ayahanda. Setiap malam pesta pora tak henti. Sekarang, ayahanda sakit terbaring di tempat tidur. Ini, aku merasa kesepian. Berani sekali. Aku ini selir agung Yang Mulia. Bagaimana kau berani mengatakan kata-kata yang sangat durhaka itu? Aku pasti akan memberitahu Yang Mulia untuk menghukummu dengan hukuman potong-potong. Marah sekali. Aku sudah menebaknya. Kau, Li Chengfeng. Beraninya kau. Aku akan memenggal tanganmu. Lepaskan aku. Mau bagaimanapun kau tidak akan bisa melepaskanku. Kau tahu tidak, kalau kau sedang mencari kematian, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mati di bawah bunga peoni. Menjadi arwah pun tetap anggun. Hari ini aku juga ingin merasakan nikmatnya seorang selir. Lepaskan aku. Berani coba sentuh aku, ini adalah kamar tidurku. Jangan bilang aku tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika aku melakukan sesuatu, berteriak sekeras apapun tidak akan ada yang menghiraukanmu. Kau juga belum memikirkannya dengan jelas. Keadaan kesehatan ayahanda saat ini, jika beliau benar-benar meninggal. Jika putra keempat naik tahta. Masihkah kau bisa hidup? Jika kau membuatku sembuh, aku senang. Mungkin saja bisa melepaskanmu dari daftar yang akan dikubur bersama. Kau menakutiku, berani berbicara seperti itu kepada permaisuri, apalagi kepada Yang Mulia. Para pejabat juga tidak akan mematuhi kamu. Ini adalah Istana Timur. Aku bilang kepada mereka, kau menggoda putra mahkota saat Yang Mulia sakit keras dan mengacaukan pemerintahan. Kau pikir mereka akan percaya kepada siapa? Mereka akan percaya kepada siapa? Yang Mulia putra mahkota. Ada masalah di militer. Jenderal besar, silakan segera ke barak untuk berunding. Kau mengganggu kesenangan saya. Sudah ku ketahui perihal kejadian hari ini. Berani-beraninya kau menceritakannya sepatah kata pun, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tenang saja. Kita sudah seperti belalang di seutas tali yang sama, Jenderal besar. Mengapa memanggilku dengan terburu-buru? Ada urusan apa? Ini adalah persediaan makanan yang akan dikirim ke Barat Daya. Mengapa semuanya sudah berjamur? Yang Mulia Pangeran Mahkota, meskipun telah ditemukan kereta kayu yang digerakkan oleh sapi dan kuda, tidak memberi beberapa orang kesempatan untuk mengeruk keuntungan. Pengiriman ransum sangat lambat, ditambah lagi di Barat Daya banyak hujan, dan iklimnya lembab. Ransum itu tentu saja cepat berjamur. Lalu bagaimana jika ada utusan khusus? Yang Mulia Putra Mahkota belum mengetahui. Kali ini kami mengirim orang khusus, tapi Hansia beberapa tahun terakhir ini kurang beruntung. Bencana alam sering terjadi. Apa setiap kali harus mengirim orang khusus? Seandainya bisa mengirim kurir saja. Kurir? Apa itu? Ya. Saya bisa mengurusnya sendiri. Perusahaan kurir. Jenderal besar, saya punya cara. Sebelum itu, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Di markas kita, apakah ada orang yang menganggur? Tentu saja, namun sebelumnya, mereka selalu dianggap sebagai infanteri. Tidak perlu lagi.
Kumpulkan mereka. Aku ingin mendirikan sebuah logistik Jingxia, singkatnya. Hanya untuk mendapatkan uang, mengantar barang untuk orang lain, bukan hanya untuk barak militer. Rakyat juga sama. Tetapkan harga minimum. Sesuai berat barang. Jarak perjalanan. Untuk menentukan harga akhir yang dikenakan, seluruh Hansia. Di setiap kabupaten, didirikan sebuah lokasi yang digunakan untuk beristirahat dan menyimpan barang. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengambil keuntungan secara diam-diam. Jika belum waktunya, akan dikembalikan penuh. Ide yang bagus. Yang Mulia Pangeran. Saya akan segera mengatur orang-orangnya. Kumpulkan. Saudara-saudara. Inilah kita. Struktur organisasi Jingxia Logistik. Kita memiliki departemen pengiriman dan manajemen rute, manajemen kendaraan, manajemen pengiriman, termasuk beberapa departemen pendukung logistik. Selama kalian semua patuh pada manajemen dan mengikuti permintaan kami, melakukan semua tugas kalian dengan baik, mulai sekarang. Tidak perlu khawatir soal makan dan minum, baik. Selamat. Selamat, selamat. Yang Mulia Pangeran Mahkota, selamat. Cara Anda ini tidak hanya menyelesaikan masalah personil di barak militer, tetapi juga memberikan kemudahan bagi rakyat. Bisa dibilang menguntungkan negara dan rakyat. Jenderal Besar memuji berlebihan. Kurasa ini lebih mirip menggali kubur sendiri. Kakak keempat. Apa maksudmu? Jangan paksa aku untuk memukulmu. Akta tanah ada di tanganku. Toko ini adalah milikku. Tidak mungkin. Pangeran Putra Mahkota yang sekarang menjadi bupati, masih ingin merebut properti orang lain. Tidak mungkin. Jenderal Besar. Maafkan aku, perintah Pangeran Jing. Aku terpaksa melakukannya. Pengkhianat. Aku akan membunuhmu, langsung ke intinya, tidak membawa keberuntungan. Hari ini aku akan membuatmu bahkan tidak bisa menutup pintu. Seseorang. Hancurkan untukku, aku ingin lihat siapa yang berani. Lencana negara. Bagaimana kau bisa memilikinya? Apakah itu dari Tanaka, orang tua itu, yang memberikannya padamu? Dia telah bergabung denganmu, tentu saja. Kau bilang kenapa, aku menahan Tian Yuhan di sisiku. Saudara keempat kamu tidak mungkin tidak tahu. Hak istimewa toko negara. Mulai sekarang logistik Jingxia adalah industri toko negara. Jika kamu berani mengganggu, itu berarti menyentuh kas negara. Hukumannya sama seperti memberontak. Kau mengada-ada. Kalau begitu, coba saja hancurkan satu, si bungsu. Jangan kira aku tidak tahu. Kau memasang mata-mata di sekitarku. Tanpa melakukan itu, dia tidak akan keluar sendiri. Berani melawan aku. Kamu masih terlalu muda. Kau apa kau? Kudengar kau memiliki bisnis rumah makan yang bagus. Dengarkan baik-baik. Dalam waktu 1 bulan, aku akan membuat rumah makan milikmu. Tutup semua pintu. Bisa dibuka. Aku akan memutar kepalaku dan memberikannya padamu sebagai jamban. Baiklah. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Pangeran Jing, tunggu sebentar. Jenderal, ada apa gerangan? Kau boleh pergi. Zhang Hun harus tetap tinggal. Atas dasar apa? Kalau begitu, tidak ada yang boleh pergi. Kebetulan toko baru buka. Kami butuh 2 pekerja kasar. Yang Mulia Pangeran Jing, Anda tidak boleh meninggalkan saya. Tolong selamatkan aku. Benda yang tidak berguna.
Untuk apa aku membutuhkanmu, Jenderal Besar? Yang Mulia Putra Mahkota. Bawahan ini tahu telah bersalah. Ampuni hamba. Diam. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu lagi. Yang Mulia Pangeran Mahkota, ada pengkhianat di sekitar Yang Mulia. Itu kelalaianku. Tapi aku pasti akan memberikan penjelasan kepada Yang Mulia. Bawa pergi, Yang Mulia Pangeran Mahkota. Pangeran keempat. Pangeran keempat, pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Yang Mulia. Mohon Yang Mulia Putra Mahkota menghukum saya. Masalah ini sudah selesai. Apa kesalahan Jenderal Besar? Cepatlah bangun. Masih ada tugas lain untukmu. Ini adalah metode baru yang kuteliti. Metode bisnis gabungan bar dan hotel. Mulai sekarang, kalian kerjakan sesuai dengan ini. Oh iya, ada satu hal lagi yang terpenting. Mulai hari ini, semua penyanyi wanita, penari, dan penjual minuman. Semua hanya menjual keterampilan, bukan tubuh. Berani-beraninya bangsawan membuat keributan. Semua akan saya usir dari bar. Yang Mulia, tenanglah, saya akan mengatur orang. Untuk menjamin keamanan bar, Yang Mulia Pangeran Mahkota. Sekarang, semua bisnis rumah makan di wilayah Hansia, semuanya dikelola oleh Pangeran Jing. Yang Mulia, saya ingin menghancurkannya dari akarnya dengan cara menghancurkan pondasinya. Dalam sebulan, lebih dari 100 rumah makan tutup. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah aku hanya memelihara sekumpulan orang tidak berguna seperti kalian? Paduka, mohon tenang. Yang Mulia Putra Mahkota, rumah makan yang didirikannya sempurna, tanpa celah. Ditambah lagi, ada perlindungan dari orang-orang militer. Rumah makan itu, baik dari segi bisnis maupun ciri khasnya, atau cara lain, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lalu untuk apa Raja memelihara kalian? Barak militer. Hanya Li Chengfeng yang memiliki pasukan. Sampaikan perintahku. Suruh Zhou Zhen membawa pasukan dari 3 wilayah ke ibu kota. Kakak keempat, jangan. Tanpa perintah kaisar, pasukan perbatasan kembali ke ibu kota. Itu adalah kejahatan pemberontakan. Lalu menurutmu bagaimana? Aku mendengar bahwa ayahanda belakangan ini, kesehatannya membaik. Kita bisa melaporkan kepada ayahanda. Katakan saja bahwa Li Chengfeng menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Memobilisasi pasukan, mengumpulkan kekayaan untuk memelihara tentara, bertujuan untuk memberontak. Kalau begitu, kita masih bisa merebut kendali militer dari Xia Hujian. Begitu berhasil, hidup mati mereka berdua dapat ditentukan. Aku akan segera masuk istana. Kali ini, aku ingin Li Chengfeng mati. Anak durhaka, berlutut. Yang Mulia, jangan marah. Putra Mahkota tidak tahu apa yang telah membuat Yang Mulia marah. Anak kedua, sampai sekarang kau masih belum menyadari kesalahanmu. Benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Yang Mulia Ayahanda, Putra Mahkota mengusulkan untuk segera mengusirnya dari ibu kota, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Adik keempat, apa maksudmu? Diam. Kau berani bertanya pada Hon Yi, aku yang akan bertanya padamu. Selama kau menjadi bupati, apa yang sudah kau lakukan? Menyalahgunakan kekuasaan, membuka usaha,
Memindahkan pasukan. Untuk apa kau butuh uang sebanyak itu? Untuk apa kau mengerahkan pasukan? Kekaisaran ini milikmu. Atau milikku, kekaisaran ini milikmu. Atau milikku. Yang mulia ayahanda, semua yang telah kulakukan ini, semua ini adalah wilayahku, Hansia. Sebagai putra, hati nuraniku tidak ternoda. Berani sekali. Kamu, yang kedua, pada saat seperti ini, kamu masih berbohong. Apa kamu benar-benar menganggap ayah kaisar bodoh, mengumpulkan kekayaan, memobilisasi pasukan? Menurutku, kamu jelas ingin memberontak. Kau mengada-ada. Benarkah mengada-ada? Kau sendiri lebih tahu dari siapapun. Pangeran ini menyarankan untuk mencabut jabatannya sebagai bupati dan mencopotnya dari jabatan putra mahkota, serta mengasingkannya ke perbatasan. Cheng Feng. Aku akan bertanya padamu sekali lagi, benarkah kamu tidak tahu untuk menyesal? Anak ini tidak salah. Baiklah. Aku awalnya berpikir bahwa urusan negeri Han bisa membuatmu mandiri dan bertanggung jawab. Ambisimu terlalu besar. Aku juga tidak bisa lagi mentolerirmu. Dengarkan perintah, Pangeran Li Chengfeng. Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, bertindak sewenang-wenang dengan pasukan, dengan niat jahat, hari ini akan dicopot. Yang mulia, tunggu sebentar, Yang mulia. Xia Houjian. Beraninya kau berani menghalangi perintah Yang mulia. Berapa banyak kepala yang kau punya untuk dipenggal? Yang mulia, saya berani mempertaruhkan nyawa saya untuk menghalangi. Karena saya tidak ingin Yang mulia. Salah mengartikan putra mahkota. Salah paham. Baginda Raja salah paham terhadap putra kedua, Xia Houjian. Kau hanyalah seorang prajurit. Bagaimana kau bisa mengerti rencananya? Yang mulia, silakan lihat. Yang mulia putra mahkota menguasai jalur logistik Jingxia, bar dan restoran, gabungan keduanya. Semua beroperasi di bawah nama toko milik negara. Sekarang semua uang telah dimasukkan ke kas negara. Tidak mungkin. Buktinya ada di sini. Yang mulia, putuskanlah, laporkan kepada Yang mulia. Hamba masih memiliki laporan lain. Ini menyangkut Pangeran Jing dan para komandan dari 3 wilayah. Yang mulia. Apakah Yang mulia benar-benar akan? Baru-baru ini, Hansia dilanda perang luar dan bencana dalam negeri. Pajak rakyat sangat berat. Kas negara mengalami defisit. Semoga sedikit saja dapat memperbaiki keadaan. Yang mulia putra mahkota begitu bijaksana. Ini sungguh beruntung bagi Hansia. Bangunlah dulu. Aku masih punya sesuatu untuk kau urus. Ini tentang wilayah kekuasaan Pangeran keempat dan pasukan perbatasan di 3 wilayah. Yang mulia putra mahkota takut pada Pangeran Jing. Bukan takut, tetapi untuk berjaga-jaga. Keangkuhan Laosi memiliki 3 dasar. Pasukan perbatasan, kekayaan, dan juga wilayah kekuasaan. Jika ketiga hal itu dihilangkan, dia akan seperti harimau yang ompong. Tidak berarti apa-apa. Yang mulia, jangan khawatir. Perkara ini serahkan saja padaku. Yang mulia ayahanda, tentara perbatasan di 3 wilayah, memang beberapa kali menghubungi hamba. Tetapi semuanya hanya urusan perbatasan. Hamba sama sekali tidak memiliki hubungan pribadi dengan mereka. Dengan kata lain, seperti yang kau maksudkan. Jingsu merekrut dan membeli kuda perang, membuat senjata,
bersekongkol dengan pedagang untuk berbisnis, mengumpulkan kekayaan, dan juga kasus penggelapan perlengkapan militer. Semua itu tidak ada hubungannya denganku. Tentu saja tidak ada hubungannya denganku. Aku ini pangeran kerajaan Hanxia, Pangeran Jing. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini, Yang Mulia? Setiap transaksi antara para komandan 3 wilayah dan Pangeran Jing telah kuselidiki dengan jelas. Aku bersedia mempertaruhkan nyawa seluruh keluargaku untuk menjaminnya. Aku bersedia mempertaruhkan nyawa seluruh keluargaku sebagai jaminan. Tidak, Ayahanda. Ini fitnah. Ayahanda, tolong selidiki dengan cermat. Diam. Honi. Kau benar-benar anak yang baik bagi hamba. Perintah, sampaikan perintah hamba. Cabut gelar Pangeran Li Honi, batalkan gelar Raja Jing, hapus wilayah kekuasaan Jingzhou, masukkan ke dalam penjara kerajaan. Ayahanda. Ayahanda, dengarkan penjelasan putra Anda. Bawa dia pergi. Ayahanda. Kalian semua mundur. Li Chengfeng. Kau ingin apa, Li Chengfeng? Meskipun aku di penjara, aku tetap putra kaisar. Kau berani memperlakukanku seperti ini, tidak takut akan murka kaisar, si tua. Apakah kau sudah lupa? Peringatan yang dulu kuberikan padamu, apa yang ingin kau lakukan? Kuperingatkan kau untuk jangan bertindak sembarangan. Kalau tidak, Ayahanda tidak akan melepaskanmu. Sudah sampai pada tahap ini.